Hai makhluk hidup, sudah lama sekali ya sejak beberapa tahun terakhir terakhir saya ngupload video kayaknya waktu masih SMK, dan sekarang saya udah kuliah semester 6 dan sekarang saya akan mencoba kembali aktif gitu ya membuat konten di YouTube. Dan kedepannya video ini di channel ini itu saya akan membahas lebih banyak hal mengenai hobi, entah mungkin motor, HP, pod atau PC, laptop, helm, dan ya segala macam hal yang berbau hobi lah, terutama hobi laki-laki gitu, mancing gitu. Dan untuk mengawali seri-seri tersebut ya, semoga konsisten. Sekarang saya akan mengawali seri ini dengan membahas HP yang udah keluar sekitar 6 tahun sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy S9 Plus. Oke, jadi HP Samsung Galaxy S9 Plus ini udah keluar dari tahun 2018, sekitar bulan Februari atau Maret mungkin, dengan harga sekitar 12 juta pada masa itu untuk varian 6/64 GB nya. Dan sekarang untuk harga secondnya di Facebook ataupun di marketplace lain, di e-commerce itu harganya udah sampai 1-2 juta doang. 1-2 jutaan ya untuk berbagai varian dan juga untuk berbagai kondisi, entah HP-nya batangan atau misalkan dapat casan dan dapat dusnya juga. Ya, pada saat itu HP ini udah sepaket sama casan ya, beda sama sekarang gitu. Dan saya sudah beli HP ini dari sekitar bulan Oktober atau November kemarin 2023 dengan harga sekitar bahkan 700 ribu doang. Ya, kenapa? Karena saya beli ini dari saudara sebenarnya, dan ada beberapa hal yang menarik yang pengen saya bahas gitu dari semenjak saya beli HP ini dan semenjak saya pakai ini HP sebagai HP kedua. Ya, walaupun secara penggunaan memang saya lebih sering pakai HP ini karena ya gendok gitu, HP flagship walaupun flagship tua gitu kan. Nah, sebelum ke hal-hal yang lebih detail, HP Samsung yang saya dapat ini cukup spesial bisa dibilang karena dia bukan resmi Sein. Jadi ini dari mungkin distributor ya namanya. Ini dari Verizon, jadi ini versi internasional, yang mana yang resmi itu kan pakai Exynos 9810 gitu ya. Sementara yang ini pakai prosesornya Snapdragon 845. Unit yang saya dapat ini HP yang variannya 6/64 GB ya, single SIM, tapi ada slot SD card juga, dengan layar 6,2 inch gitu ya, 6,2 inch dengan resolusi WQHD+ 1440x2960 pixels gitu. Tapi ya saya set ke Full HD Plus aja supaya ya, karena nggak terlalu beda juga sih perbedaan ini, dan bisa menghemat baterai lebih gitu, walaupun nggak terlalu kentara juga sih sebenarnya. Dan layarnya jelas sudah Super AMOLED, tapi ya ada beberapa minus sih dari layar. Ntar kita bahas di sesi layar gitu ya. Untuk storage 64 GB di zaman sekarang ya, untuk memulai 2024 aja ini saya udah merasa sangat sempit gitu ya. Untuk storage 64 GB ini saya pakai HP Poco X3 NFC aja yang 128 GB itu masih kerasa keteteran, apalagi di sini 64 GB. Ketambah aplikasi zaman sekarang itu ya udah gede-gede lah. Satu aplikasi bisa 100 MB, 200 MB. Bahkan apalagi kalau misalkan kita install game gitu, itu bisa 5 GB, 7 GB dan seterusnya. Install beberapa game berat aja ini udah langsung habis gitu storage-nya. Ataupun misalnya kalau buat foto atau video beberapa menit aja ya udah nguras beberapa giga gitu. Jadi 64 GB di sini bakal kerasa sangat sempit lah. Ya, walaupun itu memang bisa diakalin sih dengan storage eksternal. Nah, dari segi layar seperti yang saya katakan ini udah Super AMOLED, tapi untuk minusnya ini di range brightness tertentu ini bakal agak aneh. Bakal agak aneh karena di tingkatan brightness tertentu warnanya bakal berubah kayak semacam menguning gitu. Saya nggak tahu istilahnya apa, shadowing atau apa. Tapi ya itu bisa dibilang salah satu kelemahan lah. Dan ya kalau misalkan harus ganti layar, harganya bisa setara sama saya beli HP ini, bahkan lebih gitu. Jadi harus dipertimbangkan juga gitu. Kalau misalkan rekan-rekan mau beli HP second, terutama yang kayak gini, akan ada beberapa konsekuensi. Salah satunya yang sekarang saya alami itu ada dari layarnya. Ya, makanya saya harus ngakalinya adalah dengan ngeset di brightness tertentu aja, biar kalau misalkan saya pakai itu nggak terlalu aneh gitu, nggak terlalu kuning, kayak aneh gitu warnanya jadi kuning gitu. Dan untuk beberapa fitur-fitur lain kayak fingerprint di sini ya, walaupun agak kotor sedikit ya, fingerprint, iris scanner, infrared, 3D touch yang di home button sini, 3D touch itu masih nyala. Terus juga AOD-nya pun juga bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Cuma sayangnya meskipun dengan prosesor yang ajib gitu ya, 845 pada masa itu keren banget, sampai sekarang juga masih bisa kepake banget. Tapi Android-nya tuh mentok di Android 10 dengan One UI 2.5. Jadinya kalau misalkan rekan-rekan mau pakai HP ini buat ibaratnya game-game yang lebih berat ataupun aplikasi yang memang membutuhkan requirement Android yang lebih baru,
ini udah nggak bisa, terutama Android 11 ke atas ya, karena ini mentok di Android 10. Saya coba nyari GTA San Andreas yang Definitive Edition itu juga nggak bisa nemu di sini, sementara yang di Poco bisa nemu, karena saya lihat di Poco juga dari pas di bawah tuh ada keterangan GTA SA yang Definitive Edition itu perlu Android 11 ke atas. Jadinya ya itu bakal dipertimbangkan kalau misalkan rekan-rekan mau pakai HP ini buat jangka panjang, ya support softwarenya udah mentok di sini doang gitu, udah mentok di Android 10. Jadi nggak bakal ada update lanjutan lagi ke depannya. Ya nggak tahu juga sih, saya dapat info itu juga dari GSM Arena. Tapi semoga aja kalau misalkan bisa dapat update dikit lagi, satu Android version lagi jadi Android 11, mungkin ini akan jadi nilai plus gitu ya buat teman-teman yang mau pakai di 2024 gitu. Cuma ya kalau memang mau pakai di game-game yang memang udah kompatibel gitu sama Android 10 ke bawah, ya itu masih bisa dipakai aja. Kayak contohnya PUBG, ini bisa jalan di smooth extreme. Ya kendalanya paling cuma karena panas gitu, tapi selama saya pakai ini nggak ada stuttering yang gimana-gimana, malah sangat bisa dibilang lancar aja gitu, bener-bener lancar, smooth extreme gitu kan, dengan FPS 60. Buat game-game lain juga yang nggak ada masalah. Mau pakai emulator kayak PSP, PS1 itu nggak perlu setting-setting lagi, itu bisa langsung main. Cuma ya kalau misalkan untuk emulator PS2 ada beberapa game yang memang masih belum optimal, mungkin karena emulatornya juga kali ya. Cuma ya tadi gitu, kalau misalkan ini pakai buat main game, ini bakalan agak panas gitu. Jadi lumayan panas sih di bawah, di bagian belakang sini. Harus kasih kompresan kali. Cuma ya untuk penggunaan RAM 6 GB di sini saya cukup nyaman ya. Saya pindah-pindah aplikasi cukup banyak waktu itu karena lagi sibuk di kuliah, harus pindah-pindah segala macam. Ini masih sangat nyaman banget karena aplikasi yang memang udah saya buka dan belum saya tutup secara benar ya, aplikasinya bakal terus berada di situ. Kayak misalnya saya buka di browser, buka ke tab yang ini, atau misalnya buka di WPS Office yang file yang ini, ya pas saya pindah-pindah, pas balik lagi ke aplikasi itu masih tetap di situ. Jadi nggak balik lagi ke awal, nggak ngeload ulang. Itu jadi poin plus karena RAM 6 GB di sini benar-benar optimal, benar-benar bekerja gitu, benar-benar bisa dimanfaatkan lah. Dan untuk kameranya, ini kamera belakang masih 2. HP sekarang kan udah pada banyak ya kameranya. Masih 2, dengan satu yang lensa biasa dan satu lagi telefoto gitu, masing-masing 12 megapiksel, dan kamera depannya ini 8 megapiksel. Agak disayangkan sih kamera belakangnya nggak ada ultrawide, ya mungkin dari tahun segitu belum trending kali ya lensa ultrawide, jadi ya udahlah, terima aja. Dan beberapa kali memang cukup kepake sih ini lensa telenya. Beberapa saya kalau misalkan pengen ngebidik foto yang jaraknya agak jauh pakai lensa yang tele, ini masih bisa cukup jelas gitu. Nah, cuman untuk perekaman video ini agak aneh. Jadi walaupun memang ini bisa rekam, ada banyak variabelnya ya, bisa HD, Full HD, bahkan 4K juga bisa. Tapi entah kenapa kalau misalkan saya rekam di Full HD 60 fps, ini rekamannya agak aneh. Jadi entah kenapa stabilizernya kalau saya lihat ini nggak terlalu bekerja dengan baik gitu, OAS-nya atau apalah itu, ya bisa dibilang OAS ya. Atau mungkin selain OS ada fitur lainnya yang buat ngestabilizin. Jadi pas saya rekam di 60 fps Full HD, rekamannya tuh kayak nggak ada stabilizer sama sekali. Jadi cuma emang 60 fps, emang smooth, cuma nggak ada stabilizernya gitu. Sementara kalau saya rekam dipentokin ke 4K 60 ke Ultra HD gitu ya, Ultra HD 60 fps, ini sangat smooth. Saya nggak tahu kenapa, mungkin entah di softwarenya atau entah apa. Mungkin teman-teman bisa komen gimana solusinya. Nah, buat speakernya ini udah bisa stereo ya, jadi nyala yang bawah sama yang atas. Cuma ya karena udah termakan usia juga, kayak udah 6 tahun tak kecemplung ke air atau apa, jadi speaker yang di atas ini agak ngerebek. Dan untungnya masih ada audio jack juga di bawah, jadi buat saya nggak punya earphone yang wireless gitu, ini masih kepake banget gitu. Fitur-fitur sinyal lain kayak wifi, hotspot, NFC itu masih nyala juga. Udah USB Type-C juga ini di bawah, dengan baterai yang 3500 mAh. Buat penggunaan yang bisa dibilang ringan gitu, kayak cuma buat WhatsAppan doang, ini seharian pun bisa bertahan gitu, saya dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam. Tapi kalau misalkan rekan-rekan pakai buat agak berat gitu ya, mungkin untuk scroll IG yang nonstop terus-terusan nyari video siang, kayaknya udah harus dicas ulang gitu. Dan untuk pengecasannya ini cuma di 15 watt, walaupun di tulisannya fast charging, tapi di zaman sekarang ya fast charging
15 watt itu nggak fast amat gitu. Walaupun memang kalau dari 1%, kalau misalkan dari abis banget atau malah dari 0% ke 100% itu cuma butuh 1,5 jam aja. Belum saya coba mainin di Samsung Dex juga sih, karena ya nggak punya, jadi ya udahlah, nggak usah dibahas. Buat dari segi bodinya sih ini masih lumayan mulus ya, bagian kayak belakangnya masih kaca ya, bagian belakang sama depannya masih cukup mulus. Cuma ya memang saya masih bisa bersyukur sih untuk HP yang usianya udah lumayan uzur. Cuma agak spesial adalah tombol powernya bisa dicabut, bisa dicabut kayak gini. Jadi ya akan agak berisiko kalau misalkan pakai HP-nya telanjang kayak gini. Agak baiknya sih kalau misalkan pakai case kayak gini, ini case bawaan btw. Kalau misalkan ya memang bisa dipasang lagi, ya nggak terlalu mudah. Mudah jatuh. Mudah jatuh. Jadi ya udah, kalau misalkan pengen aman ya udah pakai case aja. Dan saya beli juga ya cukup lumayan karena dapat dus juga, walaupun dari cover dusnya itu nggak ada, jadi nggak bisa ngecocokin emailnya gitu. Dapat charger juga, walaupun emang charger doang karena kabelnya udah diganti sama kabel Cina yang abal-abal. Jadi saya beli lagi kabel yang third party gitu yang bisa support fast charging 15 watt itu, dan alhamdulillah masih bisa ngecas dengan baik gitu 1,5 jam yang tadi. Nah, jadi itu tuh gambaran unit yang saya jadikan referensi ya buat bahas HP Samsung ini. Dan di 2024 ini dengan umur HP yang udah relatif tua dan berbagai macam konsekuensi yang tadi, saya sendiri agak ragu untuk merekomendasikan HP ini sebagai HP utama ya, meskipun dari segi faktor kamera atau mungkin dari prosesor itu masih cukup bisa diandalkan. Tapi ada beberapa hal lain yang harus jadi pertimbangan, kayak contohnya dari segi fisik ya, dari tombol power yang bisa copot, terus juga dari segi layar yang bisa brightness-nya bisa aneh, dari segi speaker, dari softwarenya juga, dan berbagai macam hal-hal lainnya. Itu harus pertimbangin benar-benar, karena masalah yang sering terjadi itu yang saya lihat-lihat di yang saya lihat di forum Facebook tuh kebanyakan di layarnya kayak ada banyak yang green screen lah, ada yang kayak saya tadi, ada yang harus pakai dark mode terus dan lain-lain. Jadi kalau misalkan harus beli ini HP dan harus servis lagi buat layar yang harga layarnya pun bisa 1 juta lebih, ya akan sangat disayangkan juga nggak sih kalau misalkan harus beli kayak gitu, harus keluar uang lebih gitu. Walaupun memang kalau misalkan dari segi spek kamera dan segala macam, dengan harga yang jangan yang saya dapat ya, yang 1,5 juta aja, kayaknya masih agak susah untuk mengalahkan HP ini gitu. Ya walaupun statusnya agak beda ya, itu kan HP baru, ini HP lama. Jadi kesimpulannya, apakah HP Samsung Galaxy S9 Plus di 2024 ini worth it? Menurut saya worth it, layak untuk dipinang. Tapi sebagai HP kedua dari penggunaan saya, ini dengan storage 64 GB ya, saya bisa backup ke harddisk eksternal karena saya punya beberapa harddisk. Terus juga kalau misalkan dari segi kameranya ini masih sangat-sangat bagus gitu ya, terutama di rekaman 4K 60-nya, ataupun dari segi fotonya pun beberapa kali hasil foto yang saya coba ini bahkan lebih baik dari HP utama saya yang Poco X9 NFC ini. Jadinya saya beberapa kali pakai HP Samsung ini buat foto di malam, terutama di malam hari gitu. Dan buat prosesornya ya walaupun udah agak tua tapi ya masih cukup bagus juga. Saya mungkin bakal pakai buat PUBG M aja, buat seru-seruan, atau juga buat main game-game kayak game PSP, PS1. Jadi buat HP utama ya bisa fokus buat kerjaan gitu, bisa fokus buat game yang lain. Jadi bisa fokus buat game full, atau bisa buat kameranya bisa dimanfaatin secara maksimal di kamera gitu, sampai mungkin sampai bener-bener hancur gitu. Buat HP kedua ya saya masih sangat merekomendasikan, tapi ya buat HP utama juga nggak ada masalahnya sebenarnya, karena itu juga uang kalian juga ya, terserah kalian gitu. Terutama dengan nama brand Samsung gitu ya, walaupun Samsungnya tua, apalagi ini flagship gitu, dari segi layar juga yang ngelengkung kayak gini, saya masih cukup kendor sampai sekarang ya. Ini jadi nilai plus dan ya punya nama lah. Oke, mungkin sekian ya buat video kali ini. Semoga kalian betah ngedengerinnya video yang ada kadarnya ini. Kalau misalkan kalian suka ya bisa like aja, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan dengan konten-konten lain di channel ini ya, kalian bisa klik subscribe aja di bawah sini ya, di bawah sini mungkin ya bener ya, bisa klik subscribe biar dan aktifkan notifikasi kalau misalkan pengen dapat update terbaru soal video-video yang ya bisa dibilang seru tentang hobi atau tentang apapun yang pengen saya bikin gitu. Dan yaudah, thank you and see ya.